Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, lakas syukr was sana kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika tema ini dijadikan tema pokok pada malam hari ini, berbicara masalah ikhlas, sesuatu yang sangat berat bagi saya secara pribadi untuk kemudian berbicara lebih detail, lebih jauh, karena ikhlas ini amal qalb, amal hati. Yang tahu ikhlas dan tidaknya seseorang bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi kita secara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun juga tidak tahu bagaimana isi hati kita ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentu di saat kemudian kita berbicara, diajak untuk berbicara masalah ikhlas, tidak bisa tidak kita harus bedah masalah ini, karena memang Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bab yang satu ini. Baik dan tidaknya amal kita sangat bergantung sejauh mana kita merawat keikhlasan ini. Diterima dan tidaknya amal kita, baik itu amal-amal ibadah, amal-amal kebiasaan kita sehari-hari, sangat berbanding lurus bagaimana kita mengelola hati ini untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sorga dan nerakanya kita juga sangat bergantung akan ikhlas yang malam ini kita kaji bersama. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa itu ikhlas? Ini definisi ulama cukup beragam, bermacam-macam, yang ujung-ujungnya saya berkesimpulan menjadikan seluruh amal kita, baik itu amal terkait dengan hablum minallah atau hablum minan nas, ya, baik yang bernuansa bernilai ibadah di mata Allah, atau kebiasaan kita sehari-hari yang sangat bergantung kepada niat kita, itu semata-mata kita hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan al-ikhlas ifradullah bil qasdi fi ta'ati wat tasarrufat. Ikhlas itu mengesahkan Allah dalam tujuan. Jadi tujuan kita satu-satunya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ketaatan dan ibadah yang kita lakukan, dan berbagai macam aktivitas yang kita lakukan, semuanya serba Allah. Semuanya hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga yang mengatakan bahwa ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi wa dawamin nazar ilal khaliq. Kita melupakan pandangan mata orang terhadap apa yang kita lakukan. Boleh jadi kita saat ini salat dipantau oleh 100 orang atau sekian ratus orang, tapi kita tidak merasa dipantau oleh mereka semua. Kita hanya merasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi antum bisa haji, bisa umrah berkali-kali, dan orang bisa menghitung, kita pun juga bisa menghitung, tapi kita tidak menghiraukan semua itu. Saya berangkat ke sana hanya mencari, ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melupakan pandangan seluruh makhluk yang melihat kepada kita, dan kita hanya merasa bahwa kita hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita berkesimpulan, jamaah sekalian, yang dimaksud dengan ikhlas ini menjadikan ucapan kita, perbuatan kita, langkah-langkah kita, pergerakan kita, diamnya kita, Masya Allah, semuanya kita tujukan hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan jamaah sekalian, karena banyak pada saat ini ikhlas ini orang yang tidak pamrih, murni perbuatannya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ikhlas ini justru harus pamrih. Tapi pamrih itu kita hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam kita saat ini, malam ini, ma'asyal muslimin, salat berjamaah di Masjid Al-Irsyad Surabaya ini, apa tujuan kita? Saya pikir kita semua pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin datang ke masjid ini karena kita tahu betul setiap langkah kita dihapus dosa-dosa kita. Langkah berikutnya diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak berbicara di masjid, kemudian kita salat tahiyatul masjid di sini, menunggu imam sampai dia dikumandangkan qamat, fahuwa fis shalah. Dia dianggap salat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti salatu tahbisu. Selama salat tetap dia membelenggu orang itu. Saudara sekalian, niat yang seperti itu, amalan yang seperti itu, Allahu Akbar, kita tanyakan pada saat ini, walaupun dilihat oleh orang banyak, disaksikan oleh sekian banyak orang, saya tidak peduli semua itu. Yang penting saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu betul ketika kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar sampai nanti Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sudah jelas kita mendapatkan pahala dari Allah 27 kalinya. Ini pamrih, ma'asyal muslimin. Nah, saudara sekalian, apa makna ikhlas ini? Apa yang membuat kita terdorong untuk melaksanakan ikhlas ini? Para ulama mengatakan paling tidak perhatikan 5 landasan hakiki, 5 landasan yang paling prinsipil, sehingga amal-amal kita punya nilai ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, haruslah amal yang kita lakukan ini berlandaskan mahabbatullah, karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya salat begini karena saya cinta kepada Allah. Ibu-ibu menutup auratnya bukan karena dipaksa oleh suaminya, karena tidak enak dilihat oleh orang banyak, saya sebagai seorang muslimah, tapi karena ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini panjang kalau kemudian saya mencoba untuk berbicara tentang mahabbatullah. Kalau sesuatu bekerja berangkat dari cinta, ma'asyal muslimin, antum logikakan sejenak bagaimana ketika antum cinta kepada istri antum, cinta kepada suami ibu, lalu kita cinta kepada anak kita, lalu kemudian dia minta sesuatu kepada kita, apa yang kita lakukan, ma'asyal muslimin? Apapun yang dia minta, apapun yang dia minta perintahkan kepada kita, kita akan mengatakan sami'na wa ata'na, dalam tanda petik, ma'asyal muslimin. Akan kita lakukan. Kenapa? Kita cinta. Mari kita tanyakan bagaimana bentuk cinta kita kepada Allah. Kalau ikhlas yang berlandaskan cinta kepada Allah, Allah segala-galanya dalam hidup ini, maka insya Allah antum melaksanakan apapun pula pasti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu cintanya Allah segala-galanya dalam hidup ini, ma'asyal muslimin. Kemudian yang kedua, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya ini ikhlas tulus berbuat karena sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kalaulah kalian mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, engkau tidak akan sanggup menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikhwatal iman, ini Pak yang membuat kemudian rasa tulus. Tapi kalau kemudian antum lupa untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mitra muslim dimanapun berada, Bapak juga sering mengikuti kajian saya tazkiyah setiap malam Jumat itu. Saya membahas masalah syukur cukup detail masalah ini. Ada sampai 6 kali pertemuan saya membahas masalah syukur, berbicara nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pertama, Allah telah menciptakan kita, dipilih oleh Allah dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, di alam ini, sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Allahu Akbar. Kami muliakan manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak manusia itu, anak Adam itu. Bahkan wa faddalna, kami utamakan pula. Mimman khalaqna tafdila, diberi oleh Allah rezeki dari berbagai macam menjuru. Saudara, coba bayangkan bagaimana kalau kita tidak jadi manusia, Pak. Malam ini, saudara bayangkan kita tidak jadi manusia malam ini. Jadi kambing, jadi sapi, jadi kuda, jadi binatang yang kemudian dinajiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Syukuri Pak kepada Allah. Bentuk syukur yang seperti itu jamaah sekalian, nanti antum akan tulus, ikhlas kepada Allah, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan semua nikmat itu antum alokasikan demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, dari manusia ini lagi dipilih lagi sampean oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya manusia biasa, Pak. Diberi hidayah oleh Allah, hidayatud din, hidayatul Islam, hidayah agama ini. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Bayangkan bagaimana kalau antum menjadi orang kafir. Orang yang tidak menyembah Allah, orang yang menyekutukan Allah, yang syirik kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, antum dipilih menjadi seorang muslim. Allahu Akbar. Saudara, dari muslim itu saya yakin antum malam ini dan para mitra muslim pendengar di rumah dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mukmin. Karena tidak semua mukmin bisa muslim. Tidak semua muslim bisa mukmin, mohon maaf. Orang beriman ini bukti yang paling nyata buat antum yang hadir pada saat ini. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, saksikan orang itu punya iman. Lah saudara, ini bentuk-bentuk nikmat yang harus antum perhatikan, yang harus kita syukuri kepada Allah, dan syukur yang seperti itu membuat antum tulus nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menimbulkan rasa cinta Allah segala-galanya. Karena Allah yang menciptakan aku, Allah yang telah mengatur hidupku, mengatur rezekiku, yang menyehatkan aku. Bagaimana saya tidak akan mencintai Allah? Dan terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada aku. Saya masih belum berbicara ma'asyiral muslimin, nikmat berkeluarga, nikmat antum punya anak yang sebagian saat ini saya lihat banyak anak-anak muda berkumpul di sini, ngaji bersama dengan kita. Syukuri kepada Allah di saat banyak anak muda pada saat ini berdansa-dansa, berjoget-joget, masuk ke diskotik-diskotik di rumahnya Allah saat ini. Ini syukur yang seperti itu terpicu kita ma'asyiral muslimin untuk mencintai Allah, sehingga tulus Pak, ikhlas nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman, Allahu Akbar, karena memang cinta berangkat dari landasan sami'na wa ata'na, taat kepada Allah secara totalitas. Dan kita tidak mau taat kepada siapapun pula. Ketaatan mutlak saya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang beliau telah menciptakan aku, menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum semua sudah hafal ayat ini.
Ketika ada kata-kata wa ma kemudian titik illa, antara ma dan illa itu kita nafikan ma'asyal muslimin. Murni penciptaan kita di dunia ini hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum sadar ini, antum faham bagaimana ketaatan yang sebenarnya. Makanya nanti jangan lupa, salah satu syarat diterimanya ibadah kita, amal kita, perbuatan kita, wa ma umiru illa liya'budullaha, apa kata Allah? Mukhlisin, ikhlas. Yang kedua apa? Lahuddina hunafa, berpedoman, berlandaskan kepada nilai-nilai din agama ini. Kembali kepada Al-Quran dan kepada perbuatan yang kita lakukan, ketaatan kita ini kita tanyakan, dari siapa ini semua? Ini akan muncul Pak rasa tulus, ikhlas, murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yang keempat tentunya saya bicara landasannya dulu. Ikhlas ini adalah harus juga berlandaskan pamrih yang saya katakan tadi, berlandaskan raja, berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, antum capek-capek seperti ini, hujan deras luar biasa, saya perhatikan lebih dari 100 yang hadir pada malam ini, tergerak. Siapa yang menggerakkan semua ini ma'asyal muslimin? Kalau antum tidak ada raja, tidak ada optimisme, ada pamrih kepada Allah, maka ikhlas itu harus pamrih. Pamrihnya hanya murni kita berikan kepada Allah. Gali sedalam mungkin, capai sebanyak mungkin ridhonya Allah, pahala dari Allah. Di situ akan muncul keikhlasan ma'asyal muslimin. Ustaz, kalau saya beribadah ingin mendapatkan pahala, apakah ikhlas? Ikhlas Pak. Ustaz, kalau saya beribadah ingin mendapatkan surganya Allah, ikhlas apa tidak? Ikhlas. Tapi kalau antum ada tujuan-tujuan duniawi, ini beda pembahasan. Nanti kita akan bahas masalah ini ma'asyal muslimin. Jadi pamrih itu raja, harapan yang tinggi, ingin mendapatkan ridhanya Allah, rahmatnya Allah, pahala dari Allah, surganya Allah, wajib bagi kita. Oleh karenanya Al-Quran coba semua berbicara kepada kita apa jemaah sekalian. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz Fahmi tadi itu di akhir surat Al-Kahfi, berbicara orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak rangsangan buat kita supaya kita pamrih untuk bisa mendapatkan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Siapa tidak ingin semua itu? Tujuannya ke sana. Ingin mendapatkan surganya Allah, bidadari-bidadari yang muda-muda seperti itu, atraba. Ada gelas yang tidak lebih bening daripada gelas di hadapan saya ini. Semua kita ingin meminumnya. Di surga nanti harus punya orientasi raja yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, landasan yang keempat ini yang membuat kita ikhlas, karena memang ikhwatul iman jangan lupa pula, kalau hanya raja terus, imbangi pula dengan al-khauf, perasaan takut. Makanya ulama-ulama salaf, ulama-ulama tazkiyah ketika berbicara raja selalu berimbang dengan apa? Al-khauf, ar-raja wal khauf, al-khauf wal raja, berimbang jemaah sekalian. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khauf wal raja kal jinahan, bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Raja kuat Pak, optimis terus, akhirnya sampai ngentengin masalah. Karena berharap surga Allah penuh rahmat, nanti Allah mengampuni, harus tidak. Munculkan perasaan takut. Sekecil apapun pula dosa yang kita lakukan, merasa takut karena kita berdosa kepada Allah, melanggar aturan Allah yang menciptakan kita, yang ngasih rezeki sama kita, yang kasih hidayah sama kita. Allahu Akbar. Nah, perasaan takut ini imbangkan jemaah muslimin. Baca ayat-ayat azab juga. Bagaimana dampak kalau kemudian kita bermaksiat kepada Allah? Bagaimana kalau kemudian kita melanggar aturan Allah? Bagaimana kalau kemudian kita tidak peduli kepada sesama? Apa ancaman Allah kepada kita? Takut Pak. Takut itu kemudian antum tulus nanti. Karena ketakutan itu antum ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah landasan asasi ma'asyal muslimin. Jadi apa saya katakan tadi? Yang pertama, mahabbatullah, munculkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, optimalkan rasa syukur kita akan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian landasan ketaatan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seimbangkan bainal khaufi war raja. Ikhwatal iman. Saudara-saudara sekalian,
Kalau sudah antum memahami bab ikhlas seperti ini, Allahu Akbar. Subhanallah. Sudah masuk Isya ya, Allahu Akbar. Baik, jemaah sekalian, mari kita lanjutkan. Saya ingin mengangkat kembali atau melanjutkan kembali kajian ini dengan qimatul ikhlas wa atharuh. Apa qimah ini? Nilai ya, keagungan keikhlasan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana pula yang telah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ulama-ulama salaf kita, bahkan di zaman Nabi SAW. Paling tidak kalau kita bicara qimahnya, bicara nilai keikhlasan ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa ikhlas ini min syurut qabul al-amal, merupakan syarat diterimanya amal kita. Antum sebaik bagaimanapun pula ibadah kita, syarat dan rukun salat sudah kita lakukan, syarat dan rukun haji sudah kita perhatikan, kemudian etika-etika mengeluarkan infak dan lain sebagainya sudah kita kerjakan, fikihnya kita dalami begitu utuh, tidak parsial lagi, tahu mana yang sahih, mana yang benar dari hadis-hadis yang kita laksanakan dalam ibadah-ibadah kita. Mohon maaf, tapi hati ini, niat ini, keikhlasan ini tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, betapapun baiknya amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ada orang ikhlas luar biasa, betul-betul karena Allah, tapi apa yang dia lakukan juga tidak ada perintahnya dari Allah dan tidak ada sunnahnya dari Rasulullah. Allah juga mempertanyakan ibadah yang seperti itu. Dua-duanya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Cuma memang jemaah sekalian, yang paling berat dalam bab ini, kalau bab fikih, kita tinggal mengkaji di sini. Kajian-kajian fikihnya sudah dibuka di mana-mana, buku-buku sudah ada di mana-mana. Antum tinggal belajar, tidak tahu antum tanyakan pada ustadz yang kredibel masalah ini. Nah, urusan ini perlu latihan, ma'asyal muslimin. Urusan keikhlasan ini perlu latihan dari kita. Sebab ikhlas ini sangat mudah untuk terpeleset jemaah sekalian. Terkadang kita dari rumah ke masjid, niatnya karena Allah, di tengah jalan dipuji orang, berubah niat kita. Kita sudah dari rumah labbaik Allahumma labbaik, siap dengan pakaian ihramnya. Ya, kita sudah mengeluarkan uang sekian puluh juta untuk melaksanakan umroh atau haji, tapi kemudian di tengah jalan ada saja gangguan yang akan merusak keikhlasan kita. Walaupun adab-adabnya, syariatnya, fikihnya, syarat dan rukunnya sudah kita perhatikan dengan betul, tapi diuji hati kita dengan gesekan-gesekan di lapangan yang kemudian akan merusak keabsahan dan kesahihan ibadah haji yang kita lakukan, dan begitu seterusnya. Jadi qimah yang pertama kali ini, nilai yang pertama kali, ikhlas ini jelas sekali merupakan syarat diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu amal yang terkait dengan hablum minallah, termasuk juga amal hablum minan nas. Karena lupa saya sampaikan tadi, ma'asyal muslimin, boleh jadi nanti betapa banyak kebiasaan kita, amal-amal yang kita anggap tidak punya nilai ibadah murni di mata Allah, tapi kalau kita pasang niat tulus karena Allah, bisa punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling konkret bagi seorang mahasiswa, saya perhatikan banyak anak muda di sini bertanya dulu, untuk apa saya kuliah ini? Apakah karena saya dipaksa oleh orang tua saya atau karena murni keinginan saya? Kalau sudah jelas murni keinginan saya, bertanya lagi di situ, sesuai tidak jurusan yang sudah saya ambil ini? Kalau sudah sesuai, tanyakan lagi, apa tujuan saya kuliah di fakultas ini? Apakah semata-mata nanti saya mengejar gelar saja, setelah itu selesai, atau bagaimana? Kita tanyakan ini, ma'asyal muslimin. Sebab nanti ini akan punya nilai di mata Allah, sangat berbanding lurus dengan niat. Dan muqaddimah ikhlas itu diniat. Diniat, ma'asyal muslimin, niat. Makanya hadis yang pertama kali dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Arba'in Nawawiyah dan risalahnya juga selalu diangkat babul ikhlas atau babun niyah. Innamal a'malu binniyat, sampai ulama mengatakan hadis ini thuluthul ilm, sepertiga ilmu di alam semesta ini itu ada pada niat ini, ma'asyal muslimin. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat Allahu Akbar, al-anbiya, para nabi ini, ya, kulluhum mukhlisun. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah, pilihan-pilihan Allah yang memang sudah diangkat oleh Allah, merupakan
ibadun mukhlisun, hamba-hamba Allah yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Silakan dilihat di dalam surat 46, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Ini surat Shad ayat 46, ketika berbicara Ibrahim dengan putra-putranya sebagai abul anbiya, sengaja kami ikhlaskan mereka itu semua, kami tuluskan, kami saring mereka, kami pilih mereka sehingga mereka punya dzikrad dar, selalu ingat akan hari kemudian, punya orientasi akhirat. Sehingga dikatakan oleh para mufassirin, ma'asyal muslimin, kalau posisi kita ingin disamakan dengan manazil al-anbiya, dengan kedudukan para nabi dan mursalin, itu jaga hati kita, ma'asyal muslimin. Nah, kalau orang sudah terbiasa menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya, seluruh perbuatannya, ibadahnya, amalnya murni hanya dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, pamrihnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, digolongkan kita nanti bersama para nabi, ma'asyal muslimin. Allahu akbar. Kemudian ikhwatal iman, yang ketiga, ini juga penting, wabil khusus di era seperti ini, an-najah minas su'i wal fawahish. Orang kalau ikhlas ini akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam keburukan dan kekejian dalam hidup ini. Saudara, kita hidup di sebuah masa, di sebuah zaman, di mana zaman ini ada yang mengatakan zaman yang na'udzubillah, kita tidak dicari oleh maksiat ini. Kita tidak dibentur oleh maksiat ini. Apakah itu maksiat mata, maksiat mulut, dan maksiat yang lain, wabil khusus maksiat dengan lawan jenis. Na'udzubillah. Ini Pak, Ibu dan saudara sekalian mitra muslim dimanapun berada, fondasi asasi kalau kita ingin selamat dari godaan seperti itu, tidak ada jalan lain. Jaga ketulusan hati kita, jaga ikhlas ini. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 24, ketika Allah menceritakan Yusuf pada waktu itu. Saya bacakan saja ayat ini. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi. Dan ini memang didahulukan oleh Allah, ma'asyal muslimin. Sungguh Imra'atu Aziz Zulaikha itu hammat bihi, dia yang pertama kali menggoda Pak, dan didahulukan oleh Allah. Dan persis kondisi kita sekarang, lebih banyak saat ini justru akhwatnya yang mengejar ikhwannya, ya, perempuannya yang mengejar laki-lakinya. Saya pikir ini sudah menjadi rahasia umum, ma'asyal muslimin. Laqad hammat bihi. Akhirnya apa? Namanya laki-laki, hampir-hampir pula kata Allah, wa hamma biha. Yusuf pun juga hampir juga ingin melaksanakan hal yang sama, punya keinginan untuk bermesraan pula seperti itu. Laula an ra'a burhana rabbi. Andai kata, ya, laula an ra'a burhan, tidak melihat pelita arahan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti terjerumuslah kita. Orang yang kemudian connect Pak dengan burhannya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan hidayahnya Allah, tidak ada jalan lain. Itulah orang yang kemudian hatinya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan demikian? Coba lihat apa kata Allah. Kadzalika linuslifa anhus su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlisin. Begitulah sengaja kami selamatkan Yusuf ini dari berbagai macam keburukan dan kekejian. Kalau dibiarkan Pak, Ibu dan saudara sekalian, masuklah dia, berkumpullah dia laki perempuan seperti itu. Ada burhan dari Allah. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Memang Yusuf adalah hamba-hambaku yang ikhlas. Saudara, demi Allah, kalau kita tidak ada ikhlas ini Pak, sangat mudah. Termasuk yang berbicara ini, ma'asyal muslimin. Sekarang ini benturan-benturan dengan lawan jenis sangat menganga lebar. Kita tidak dicari solusi utama. Ayo Pak, kita tata hati kita. Kita tanyakan bagaimana mahabbah kita kepada Allah. Kita tanyakan pula bagaimana ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana bentuk syukur kita kepada Allah. Bagaimana khauf dan raja kita kepada Allah. Sebagai landasan untuk mencari ikhlas itu. Sebagaimana saya katakan dari awal tadi itu, ma'asyal muslimin. Kalau tidak ada ini, sangat mudah kita ini menyimpang. Di saat tidak ada keikhlasan, mudah dipengaruhi oleh lawan jenis. Orang kalau tulus ikhwatal iman, dia tahu betul nanti ini.
ini bukan istri saya, ini bukan mahram saya, tidak pantas untuk saya lihat orang yang seperti ini. Apa kata Allah? Innahu min ibadinal mukhlasin. Memang Yusuf itu adalah dari hamba-hambaku yang apa? Yang ikhlas. Ikhlas ini akan menentukan, Pak, selamat dan tidaknya kita dari godaan lawan jenis. Tidak ada jalan lain. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kemudian kita lihat pula tentang Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Musa alaihissalam, antum tahu bagaimana perjuangan Musa alaihissalam ketika di hadapannya juga ada dua gadis dua putri dari Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Ya. Dan saya sering menyampaikan dalam khutbah nikah, suka saya sampaikan kisah ini ketika qari'nya membaca surat ini, saya ilustrasikan dalam khutbah nikah. Coba lihat bagaimana ketegaran Musa alaihissalam. Kenapa dia bisa kok tidak bisa sampai mengganggu, komunikasi saja tidak bisa, menyapa saja tidak mampu, ma'asyar muslimin. Al-ikhlas. Satu. Yang kedua, kenapa dia tegar menghadapi tirani, kediktatoran penguasa Fir'aun pada waktu itu? Tegar. Tidak mudah diiming-imingi oleh berbagai macam fasilitas. Kenapa tegar? Orientasi hidup jelas. Niatnya jelas. Ada ketulusan dalam hatinya. Mari kita baca ayatnya jemaah sekalian. Di dalam surat Maryam ayat 51. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan. Wa kana rasulan nabiyya. Coba kau ingat, renungi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Musa itu, tentu kini dalam Al-Qur'an, kita diangkat lagi oleh Al-Qur'anul Karim. Di Taurat cukup jelas, Pak. Kenapa dia berhasil semua itu? Dua gadis ada di hadapan dia, tidak tergoda sedikit pun. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu dia berhasil menghadapi sebuah tirani, kediktatoran penguasa yang zalim pada waktu itu, Fir'aun laknatullah alaih, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, taghutnya taghut di dunia ini. Dia menang, dia tegar, Pak. Berperang sampai berhasil Fir'aun. Kenapa Musa ini, ma'asyar muslimin? Apa yang terjadi? Kata Allah, ingatlah kau, perhatikan kenapa kok sampai begitu Musa itu. Kata Allah, lihat dalam kitabnya, innahu kana mukhlasan, karena dia adalah seorang yang mukhlas, ikhlas. Wa kana rasulan nabiyya. Wajar kalau kemudian dia diangkat menjadi seorang utusan dan seorang nabi. Saya, Pak, ketika baca ini juga saya takut, jemaah muslimin ya. Karena ternyata nanti keberhasilan dakwah ini sangat bergantung pula kepada keikhlasan saudara sekalian. Wallahi tidak ada keikhlasan, ini omongan, Pak, masuk telinga kanan, masuk telinga kiri. Kita kemudian mengatakan, wah enak pembicaraannya, selesai itu selesai. Tidak ada dampak sama sekali. Nanti saya akan bicarakan bagaimana ungkapan salafus saleh tentang masalah ini, ma'asyil muslimin. Salah satunya Makhul mengatakan, Makhul ini seorang gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah, seorang perawi hadis. Coba lihat, supaya kita melatih diri kita, ma'asyil muslimin, akan keikhlasan ini. Beliau mengatakan, ma akhlasa abdun lillah arba'ina yawman illa dhaharat yanabi al-hikmah fi wajhihi wa lisani. Ketika seseorang, kata Makhul, dia melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah sampai bisa mencapai bilangan hari 40 hari ditata betul. Salatnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, muamalahnya karena Allah, menata rumah tangganya karena Allah, berbisnisnya karena Allah, niatnya setiap saat dia selalu perbaharui. Dan itu pula kenapa Rasulullah memberikan kepada kita, ma'asyar muslimin, semua langkah-langkah kita 24 jam diawali dengan niat. Supaya apa? Kita tanyakan, saya bekerja untuk apa bekerja ini? Saya beramal untuk apa saya beramal ini? Saya sekarang berdiri di sini untuk apa saya berdiri di sini, berduduk di sini, ma'asyar muslimin. Dan terus begitu, apa kerjaan apapun pula, datangkan niat, jemaah sekalian. Niat ini, Pak, yang akan menentukan keberhasilan ikhlas dan tidaknya kita, Mas. Innamal a'malu, apa kata Nabi? Bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat, jemaah sekalian. Saudara sekalian, kalau ini ada, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala zaharat ya nabi al-hikmah, akan muncul nanti, Allahu Akbar, manba, Pak, sumber-sumber hikmah dari orang itu. Omongannya, Pak, menyentuh, bijak, tidak kaku,
membuat semua orang terkesima, ada haibah bagi orang itu. Tidak hanya itu, fi wajhi, dalam wajahnya pun juga kelihatan Pak. Ngelihat wajahnya saja menyenangkan orang itu. Betapa banyak Pak antum perhatikan, dia bukan seorang ulama, bukan seorang ustadz macam saya. Dia terbiasa istiqomah di masjid, dia tata hatinya melihat wajahnya Pak. Kita ada iman tersendiri, ada pancaran akhirat buat kita, ma'asyiral muslimin. Ini tidak bisa dibohongi. Kata Umar bin Khattab, hatta adhaful iman, orang yang lemah imannya pun melihat tentang kebenaran, keikhlasan orang itu. Ada pancaran hikmah dalam wajahnya. Tidak hanya itu, lisannya pun juga ketika berbicara menyihir, ma'asyiral muslimin. Ini yang dikatakan Nabi SAW, inna minal bayani la sihra. Sebenarnya ketajaman berbicara bagi orang yang ikhlas itu bisa menyihir orang, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara sekalian, sekali lagi, ini Musa. Maka wajar Musa Pak langsung karena keikhlasannya, dan kebetulan Musa memang tidak pandai berbicara, tapi ada wibawa pada wajahnya, pada fisiknya. Didampingi oleh siapa Pak? Akhuhu Harun, afsahu minni lisanan. Dua orang ini jadi partner, ma'asyiral muslimin. Kenapa? Al-ikhlas Pak sumbernya. Kesuksesan dia berdakwah sampai mampu menaklukkan Fir'aun, keikhlasan itu, ma'asyiral muslimin. Saudara, bagi kita yang sudah terlibat Pak di dunia birokrasi, di dunia politik, di dunia apalagi jamaah sekalian yang megang tempat-tempat strategis, apakah itu kemudian mengendalikan sebuah yayasan besar atau organisasi besar, kalau kita ingin sukses menata amanah ini sebagai wasilah menegakkan agama ini, tidak ada jalan lain bagi kita, tata hati kita jamaah sekalian. Saya ketika masuk di Al-Irsad ini, apa tujuan saya masuk di Al-Irsad ini? Saya ketika masuk di Muhammadiyah, apa tujuan saya masuk ke Muhammadiyah ini? Ketika saya masuk di Nahdlatul Ulama, apa tujuan saya masuk ke Nahdlatul Ulama? Ketika saya masuk di Al-Wasiliyah, apa tujuan saya masuk ke Al-Wasiliyah? Begitu pula ketika saya menjadi seorang pengurus di yayasan ini, yayasan itu, kita tanyakan, ma'asyiral muslimin, apa tujuan saya mengendalikan aman yang besar seperti ini? Ada keikhlasan Pak, nanti tangan Allah akan turun kepada kita, ma'asyiral muslimin, menyelesaikan semua urusan kita, dan sukses sebagaimana suksesnya Nabiullah Musa alaihissalam. Seberat tantangan apapun pula, sedahsyat bagaimanapun pula, hatta lebih dahsyat dari Fir'aun sekalipun, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saudara sekalian rahimakumullah, yang keempat, tidak apa-apa ya akhi ya. Saya lanjutkan dulu yang keempat. Aduh, ini belum separuhnya ini. Yang keempat apa? Al-bu'du 'anil nifaq. Orang kalau ikhlas ini, ma'asyiral muslimin, akan dijauhkan dari Allah dari penyakit kemunafikan. Halo? Penyakit apa? Penyakit nifak Pak. Apa nifak itu? Bunglon Pak. Apa bunglon itu? Kemana-mana bisa. Di masjid bisa khusyuk manggut-manggut di sini, tapi tidak tahu nanti Pak. Terkadang juga di tempat-tempat maksiat juga bisa manggut-manggut pula. Khusyuk Pak, lebih khusyuk daripada di masjid. Bertemu dengan kita sesama muslim, seakan-akan kita bersaudara akrab dengan kita. Tapi nanti ketemu dengan musuh kita, orang-orang kafir, sama dengan mereka. Lalu mengatakan, saya masuk pada mereka untuk melihat apa sih yang diperbuat oleh mereka itu. Saudara mohon maaf, an-nifaq ini, an-nifaq, kemunafikan ini Pak, bukan hanya ada di zaman Rasulullah, di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Hatta nanti akhir zaman, sampai kita ini dunia akan dihancurkan, kemunafikan tetap ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Makanya kata Rasulullah, al-mu'min, mu'min baina khamsu syada'id. Orang mukmin itu ada 5 tantangan Pak dalam hidupnya. Selalu saya katakan ini jemaah sekalian. Pertama, kafirun yaqtuluh. Orang kafir yang selalu memeranginya. Yang kedua apa? Munafikun yubghidu. Orang munafik yang terus-menerus benci kepada orang mukmin ini. Baru yang ketiga Pak, mu'minun yahsudu. Sesama mukmin tapi punya penyakit hasad. Ini panjang kalau saya bicara masalah ini. Baru yang keempat, syaitanun yudillu, syaitan yang ingin menyesatkan orang itu. Dan yang kelima adalah wa nafsun tunazi'u, hawa nafsu kita sendiri Pak, yang ada pada diri kita. Ini tantangan bagi orang mukmin. Makanya orang munafik ini, karena pembahasan kita munafik, sampai hari kiamat ada. Siapa orang Pak yang akan bisa selamat dari munafik ini? Mukhlisin. Silahkan lihat jamaah sekalian di dalam surat An-Nisa ayat 145. Saya bacakan saja jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu akbar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Na'udzubillah ya.
Orang-orang munafik itu nanti ada Pak di asfal apa ini Pak? Paling bawah dasarnya neraka. Kalau dasar itu Pak biasanya yang paling panas nanti itu. Kenapa? Karena dia ada dua kepentingan masalahnya. Dan biasanya orang munafik ini Pak, orang nifak itu karena kepentingan dunia biasanya. Kesana bisa, kesini bisa. Yang penting hasil. Ya, fid darkil asfali minan nar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walan tajid lahum nasira. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang kemudian kembali kepada Allah. Jangan hanya taubat Pak, wa aslahu, mereformasi dirinya, memperbaiki dirinya, wa tasamu billah, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa wa akhlasu dinahum. Ikhlas Pak. Wa akhlasu dinahum. Dia ikhlas memegang agama ini, syariat ini. Syariat ini, akidah ini, mahabbatullahnya jelas, syukurnya jelas, taatnya jelas, khauf raja dan juga jelas sebagaimana landasan ikhlas yang saya sampaikan di muqaddimah kajian ini, ma'asyiral muslimin. Faulaika humul mu'minun. Betul Allah mengatakan Pak, maka mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari sifat kemunafikan dalam hidup ini, tata hati kita, jaga keikhlasan. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, saya tidak tahu ini Pak, saya ingin melanjutkan. Sebenarnya saya ingin masuk kepada kisah athar, ya, contoh-contoh real di lapangan. Tapi mungkin dengan sambil lalu dialog, saya kurang tahu ini Pak Hasan gimana ini. Atau kita tawarkan pada jamaah, ya, ini ada beberapa kisah di zaman Nabi, di zaman tabi'i, ya, bahkan di zaman sebelum Nabi yang semuanya menjadi potret buat kita. Dan ini kalau diceritakan, masya Allah, ya, membuat kita, ya Pak, semakin komitmen dengan menjaga hati kita, insya Allah. Satu Silakan. Kisah Ustaz. Nah, satu kisah ini ya. Satu kisah. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, karena ini ibu-ibu juga hadir Pak, saya ingin berikan kisah buat ibu-ibu. Dan kisah ini bukan kisah dari siapa-siapa, tapi kisah dari Al-Quranul Karim tentang Zaujatu Imran, istri Imran. Silakan dilihat surat Al-Imran ayat 35. Subhanallah, ini kisah, ini sekaligus ibu biar tidak putus asa, biar juga ikhlas menata rumah tangga. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Allahu akbar. Muharrara. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allahu akbar. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sangat indah ketika imra'atu Imran falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, ketika dia wada'at, melahirkan. Saudara, ini bentuk ketulusan dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamil itu tidak jadi beban. Ya. Mohon maaf Ibu, terkadang sekarang kalau sudah hamil suka-suka dikomentari gitu. Belum 1 tahun sudah hamil lagi. Ya. Ainal ikhlas. Lupa bahwa Allah percaya kepada ibu yang seperti itu. Ikhwatal iman, hati-hati. Hati-hati. Ya. Falamma wada'tu qala rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, aku lahir sekarang ini, telah lahir anakku perempuan. Dia ngeluh kepada Allah, bukan ngeluh Pak, curhat, bukan curhat, tapi membicarakan tentang kabar gembira ini kepada Allah, lahirnya anak wanita ini. Padahal wallahu a'lam bima wada', Allah juga lebih tahu apa lahirnya itu, bagaimana bentuk lahirnya itu, bahwa sudah lahir perempuan, memang anak perempuan gitu. Dan memang walaysa dzakaru, kalau diingatkan laki-laki memang tidak sama dengan wanita. Tolong Pak, karena saat ini masih muncul era-era jahiliyah modern begini, kan beda Pak. Kalau sudah lahir anaknya laki perempuan, ya akhi, alhamdulillah Ustaz, laki-laki Ustaz, Allahu akbar gitu.
Senangnya luar biasa jemaah sekalian gitu. Tapi begitu nampak dikemunculkan lahirnya laki-laki perempuan lagi. Ya iya duluan Pak. Ya alhamdulillah wanita Ustaz gitu. Doakan Ustaz mudah-mudahan jadi anak saleh. Enggak semangat Pak. Kenapa kita tidak langsung kembali pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terjadi pada Imratu Imran ini jemaah sekalian gitu. Saudara sekalian, sampai kata Allah, "Wa inni samaituha Maryam." Dan sungguh kami namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sengaja aku akan lindungi engkau dan turunanmu itu, anak-anakmu itu dari godaan setan yang terkutuk. Saudara, kalau orang ini melahirkan dengan penuh ketulusan, sang suami juga merawat dengan benar laki atau perempuan, apalagi laki-laki, ikhwatal iman. Ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketulusan seperti bagaimana? Diangkatlah Maryam ini menjadi paling mulianya wanita di dunia ini, ma'asyar muslimin. Masih ingat ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini Pak ada 3 wanita yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Maryam. Ya, ibunya siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam, ikhwatal iman. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini terlalu banyak Pak sebenarnya kisah-kisah yang ingin saya sampaikan, termasuk juga nanti kisah para sahabat di zaman Nabi bagaimana ketulusannya ketika kemudian berjihad tidak hanya berorientasi ghanimah dan lain sebagainya. Kemudian kisah Abdul Umar bin Abdul Aziz ya, yang kemudian setiap langkah-langkahnya dia tidak mau melangkah, setiap dia bangun tidur niatnya dipertanyakan dulu Pak. Mau ngambil keputusan, tanyakan niatnya dulu. Semua langkah-langkahnya sampai dikatakan ma khata Umar ibn Abdul Aziz khutwatan illa walahu fiha niyah. Tidaklah melangkah Umar bin Abdul Aziz satu langkah kecuali masing-masing langkah itu ada niat khusus Pak, ditanyakan. Saya ini karena Allah atau karena siapa? Maka wajar ikhwatal iman, di masa Umar bin Abdul Aziz negerinya pada waktu itu paling aman selama 2 tahun berturut-turut Pak. Tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat karena begitu adilnya dan rahmat yang kepemimpinan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Keikhlasan niat yang dia berikan kepada umatnya pada waktu itu. Baik ya akhi,